Hola Mina. Video kali ini adalah lanjutan dari alur cerita One Punch Man versi 1 dan ini adalah episode 122. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, ada data penting nih. Berdasarkan data analitik, 83,8% dari kalian yang nonton di sini ternyata belum subscribe dan baru 16,2% yang sudah subscribe. Jadi buat kalian yang kebetulan sering mampir tapi belum sempat subscribe, ayo luangin waktu 1 detik aja buat pencet tombol subscribe-nya sekarang juga. Kita sama-sama kawal channel ini biar segera menyentuh angka 100.000 subscriber. Terima kasih banyak buat dukungan luar biasa kalian selama ini. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke alur cerita. Let's go! Di sebuah kota, para anggota Neo Heroes unit Child Emperor sedang membasmi monster. Seseorang berteriak, "Hey, di sana ada yang mau kabur." Lalu anggota yang lainnya berhasil mengalahkannya. Seseorang berkata, "Mati kau." Seseorang lainnya berkata, "Monster lemah, sok-sokan melawan manusia kuat." Lalu seseorang lainnya berkata, "Mari kita potong tubuhnya dan menggantungnya." Tapi ada yang datang menghampiri mereka sambil berkata, "Ini pesan grup dari Neo Leader Child Emperor. Pastikan kalian meninggalkan mayat apa adanya ketika kalian memusnahkan monster." Sepertinya dia ingin melakukan otopsi. Seseorang bertanya, "Kenapa?" Lalu dia menjawab, "Tidak tahu." Setelah itu beralih ke Child Emperor. Dia sedang mengecek sesuatu di laptopnya di hadapan mayat monster. Dia berkata, "Seperti yang kuduga, yang ini juga memiliki implan yang sama." Di setiap monster, ternyata ada sebuah chip sama seperti yang ada pada monster Blood raksasa yang dikalahkan Blue. Tidak lama dari itu, Ryumon datang sambil berkata, "Apa? Jadi itu sudah mati ya? Kerja bagus. Apa kau baik-baik saja? Membunuh monster tidak terlalu sulit kan?" Child Emperor berkata, "Terima kasih Ryumon-san. Kau benar, itu bukan masalah besar bagiku." Lalu Ryumon bertanya, "Apa yang kau lakukan? Memeriksa mayat?" Child Emperor berkata, "Ya, aku orang yang sangat berhati-hati. Jadi aku sedang menyelidiki penyebab monsterifikasi dengan mendapatkan gambaran tentang keadaan mereka dan melakukan pemeriksaan di lapangan. Bila perlu, aku akan mengaktifkan prosedur keamanan untuk kerabat dekat dan tetangga. Juga menyelidiki elemen-elemen yang mungkin berdampak pada ekosistem, termasuk virus apapun yang mungkin dimilikinya. Kemudian mengklasifikasikan tipe monster dan mengamankan sampel spesimennya. Aku telah memasukkan data itu ke dalam komputer dan menghitung frekuensi kemunculan jenis yang sama, bersamaan dengan mengidentifikasi tindakan pencegahan yang efektif, lalu membagikannya dengan pahlawan dan anggota komunitas yang seharusnya berguna di masa depan. Ada beberapa alasan lainnya, tapi jika kau bersedia membantu, maukah kau membuka usus besarnya dan mengambil sampel fesesnya?" Mendengar itu Ryumon kebingungan dan langsung panik. Dia berkata, "Begitu ya? Tidak, kau kan anak yang baik, jadi lakukanlah itu sendiri. Aku sibuk, jadi aku akan pergi." Setelah itu Ryumon pun pergi sambil berkata kepada anggotanya, "Ayo pergi dari sini kalian semua, cari monsternya dan habisi mereka semua." Setelah itu Child Emperor pun bergerak lagi ke mayat monster lainnya sambil berkata, "Jika aku ingin melacak sinyal yang dikirim ke chip cranial, aku rasa aku perlu menangkap yang masih hidup. Mereka ini akan sangat sulit untuk ditangkap." Setelah itu dia mulai membedah salah satu monster sambil berkata, "Monster ini jika dilihat lebih dekat, ada beberapa otot buatan yang terpasang di tubuhnya, yang pasti telah meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Sepertinya aku juga akan memeriksa reaksi kimia dalam darah." Setelah itu Child Emperor memperhatikan bagian tubuh monster-monster di sana sambil berkata lagi, "Apalagi monster-monster dengan chip misterius di dalamnya muncul entah dari mana, dan bukan hanya otak mereka yang dimanipulasi. Sebagian besar dari mereka memiliki cukup modifikasi tubuh, sehingga mereka juga bisa disebut monster cyborg. Mereka cukup kuat untuk meningkatkan level bencana mereka. Apakah ada seseorang yang bisa mengendalikan mereka? Ketika seperti ini, kurasa aku harus bertanya kepada seorang kenalan otoritas global." Lalu setelah itu kita melihat Saitama dan anggota asosiasi korban nama pahlawan lainnya tiba di lokasi munculnya monster. Tapi Saitama terlambat. Dia berkata, "Aku sampai di sini cukup cepat, tapi ini sudah berakhir ya?" Lalu anggota Neo Heroes bertanya kepada mereka, "Siapa kalian? Pahlawan profesional dari asosiasi pahlawan ya?" Si pemabuk berkata, "Kau belum pernah mendengar tentang asosiasi korban nama pahlawan ya?" Anggota Neo Heroes itu menjawab, "Tidak, belum pernah." Lalu seorang anggota Neo Heroes lainnya berkata, "Maaf mengganggu parade kalian, tapi tidak ada yang tersisa untuk kalian. Tidak sekarang dan tidak akan pernah. Tidak seperti kalian kura-kura lambat. Neo Heroes telah mengirim kendaraan dan helikopter yang bergerak hampir tepat saat pengumuman evakuasi dimulai, dan kami berlari dengan baju tempur kami.
kami bisa mencapai kecepatan 70 km per jam. Aku pernah melihat ketika ada beberapa pahlawan profesional terjebak dalam lalu lintas dan tidak bisa datang ke tempat kejadian. Itu sangat lemah sekali. Setelah itu ada pengumuman evakuasi yang berbunyi, pengumuman evakuasi darurat di kota tetangga, Kotaha. Mendengar itu, para anggota Neo Heroes tadi terlihat bersemangat. Mereka berkata, itu mangsa kita selanjutnya. Kemudian mereka langsung berlari melewati Saitama sambil berkata, cepat, ayo kita ke sana. Jangan biarkan unit lain mengambilnya. Tapi jangan lari ke arah warga sipil yang mengungsi. Jika kau senggol mereka, maka kau dipecat. Saitama melihat mereka dari belakang. Lalu dengan cepat, dia berlari menyusul dan melewati mereka. Jauh di depan mereka tanpa disadari anggota Neo Heroes itu. Anggota Neo Heroes berkata, barusan, apa kau merasakan sesuatu yang lewat? Rekannya berkata, mungkin hanya angin. Sementara itu, di tempat Saitama berpijak sebelumnya, ada jejak kaki Saitama yang tertancap. Si Super Mesum berkata, apa ini jejak si botak berjubah? Si Dokter Mesum berkata, seperti yang diharapkan, pemimpin kita luar biasa. Kembali ke Child Emperor yang kini sudah ada di ruangannya. Dia sedang mencoba menghubungi seseorang di sana. Kemudian dari layar muncul satu sosok yang masih terlihat samar. Sosok itu ternyata adalah Metal Knight atau Dr. Bofoy. Dr. Bofoy berkata, apa yang kau inginkan? Child Emperor berkata, Metal Knight, aku punya pertanyaan. Jika seseorang memodifikasi monster dan menyerang orang, menurutmu apa tujuan orang itu? Setelah itu kembali ke Saitama. Dia sudah tiba di Kotaha, tapi lagi-lagi di sana sudah ada Neo Heroes yang mengalahkan monsternya duluan. Para warga sipil bersorak, kerja bagus Neo Heroes. Terima kasih, luar biasa. Kalian menyelamatkan kami semua. Terima kasih Neo Heroes. Saitama terlihat kesal saat itu. Kemudian beralih lagi ke Child Emperor. Dr. Bofoy berkata, Child Emperor, tidak, Isamu-kun, aku tidak punya apapun untuk dikatakan kepada siswa SD yang sudah menjadi anggota organisasi lain. Camkan ini, kita bukan sekutu lagi. Mendengar itu Child Emperor menjadi kesal. Dia berkata di dalam hatinya, tidak, aku harus tenang. Tarik nafas dalam-dalam dan kendalikan dirimu selama 10 detik. Setelah tenang, Child Emperor berbicara lagi dengan Dr. Bofoy. Dia berkata, ayolah, tidak perlu seperti itu. Aku akan datang ke labmu dengan membawa hadiah untukmu. Dr. Bofoy berkata, tidak perlu. Kunjunganmu dilarang untuk tindakan pencegahan jika informasi bocor. Mendengar itu, Child Emperor tidak bisa menahan emosinya lagi. Dia sudah tidak bisa menjaga sikapnya. Dia berkata, dengan bersikap seperti itu kepadaku, kau hanya membuatku semakin curiga padamu. Dr. Bofoy berkata, terserah padamu. Aku sudah bilang kepadamu untuk tidak mempercayai siapapun sejak awal. Child Emperor berkata, apa kau yakin ingin memusuhiku? Kau seharusnya tidak menganggapku sebagai orang yang sama seperti sebelumnya saat menjadi asistenmu. Setelah itu Dr. Bofoy bersiap untuk mengakhiri komunikasi mereka. Tapi sebelum itu dia berkata, kau tidak layak dianggap sebagai ancaman. Apa yang kau bisa lakukan? Gemetar dan menangis setiap malam. Apakah kau akan melakukan sesuatu dengan boneka besar yang diam-diam kau buat itu? Child Emperor terkejut Dr. Bofoy mengetahui itu. Dia berkata, Dr. Bofoy, apa kau memasang kamera tersembunyi di labku? Sejak kapan kau memata-mataiku? Kenapa? Setelah itu sambungan komunikasi pun terputus. Child Emperor semakin kesal. Dia berkata, si tua paranoid itu selalu menyimpan rahasianya untuk dirinya sendiri, tapi mengabaikan privasi orang lain. Sementara itu Dr. Bofoy berkata, dia boleh melakukan apapun yang dia mau. Aku tidak akan dihentikan oleh siapapun sekarang. Saat itu, Dr. Bofoy sedang memantau CCTV yang menayangkan para anggota Neo Heroes, termasuk para Neo Leader. Tidak hanya itu, dia pun memantau pergerakan Saitama yang saat itu baru saja pulang belanja setelah tidak mendapatkan jatah membasmi monster. Tidak hanya Saitama, para Neo Leader lainnya pun dipantau seperti Blue, Suiryu, Wavy Gyaza, termasuk Child Emperor sendiri. Lalu McCoy pun tidak luput dari pantauan, dan yang paling mencurigakan, dia memantau pergerakan dari Drive Knight juga, entah untuk apa. Dan momen itu mengakhiri One Punch Man versi 1 episode 122 kali ini. Como